Rizka Yuba Remix. You know I'm gonna get. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana cara mengganti sandi WiFi, atau lebih tepatnya kami akan memberitahu bagaimana cara mengatur WiFi sedemikian rupa supaya bisa kita gunakan dengan lebih baik. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberitahu sedikit tentang router WiFi. Nah, router WiFi itu adalah alat yang digunakan untuk memancarkan sinyal WiFi. Nah, jika kita ingin mengganti sandinya atau mengatur semuanya, disarankan kita melakukannya pada WiFi kita sendiri. Seperti yang teman-teman lihat, di sini sudah terhubung ke sinyal WiFi ku. Nah, di sini karena telah terhubung, jadi syarat pertama sudah bisa dipenuhi. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke Google Chrome atau jika teman-teman mempunyai alat pencarian yang lain yang lebih nyaman, silahkan digunakan. Tapi saya akan menggunakan Google Chrome. Buka, terus di sini di alamat webnya kita memasukkan halaman web untuk menuju ke super admin dari WiFi IndiHome-nya ini. Nah, untuk alamatnya itu biasanya 192.168.100.1. Nah, masuk. Nah, di sini username dan password. Kalau teman-teman masih bingung username dan passwordnya ini, kalau teman-teman baru memiliki WiFi dan belum menyentuhnya sedikit pun, teman-teman bisa memasukkan username admin dan sandinya adalah admin. Tapi karena saya sudah mengganti passwordnya, jadi saya akan memasukkan punya saya. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa melihat berapa jumlah device yang telah terhubung ke internet ini, yang online maupun yang offline. Nah, di sini bisa kita lihat riwayatnya. Misalnya jika kita ingin memutus hubungannya, contohnya ini Oppo A5s ini. Jika kita ingin memutuskan hubungannya, kita akan klik bagian delete ini. Nah, seperti ini, delete. Oke. Nah, seperti yang kita lihat, karena kita telah memutus hubungan ke Oppo A5s tadi, jumlah device yang telah terhubung atau riwayat yang pernah masuk ke sinyal WiFi ini berubah menjadi 13 dari awalnya adalah 14. Nah, jika kita ingin mengganti sandi WiFi-nya, kita menuju ke advance, terus ke WLAN. Nah, di sini WLAN basic. Di sini kan ada tertulis ada di sini SSID name ini. Nah, di sini kita bisa mengubah apapun yang mau kita buat namanya, dengan syarat karakternya harus dari antara 1 karakter sampai 32 karakter. Nah, maksudnya karakter ini jenis huruf yang bisa kita gunakan dan jumlah katanya. Nah, jika teman-teman mau menggantinya, seperti misalnya seperti nama teman-teman, seperti ini bisa, dan yang lainnya, dan semuanya pokoknya sesuai dengan yang diinginkan, teman-teman bisa menggantinya. Tapi saya akan mengembalikan ke yang normalnya yang kami miliki. Nah, di sini number of associate
device. Ini maksudnya adalah jumlah device yang terhubung dengan dan online secara bersamaan maksimalnya berjumlah 32. Kita bisa mengatur jumlah maksimal sebagaimana kita ingin melakukannya, tapi dengan satu syarat, tidak boleh lebih dari 32 dan tidak boleh kurang dari 1. Nah, kalau settingan yang authentication mode ini biar saja seperti WPA strip WPA to preserve key. Tapi kalau teman-teman ingin membuat yang open, tidak apa-apa, tapi orang lain pasti akan masuk dengan mudahnya ke dalam wifi teman-teman dan mengakibatkan kemungkinan besarnya dan memang pasti sinyal wifi teman-teman akan terganggu. Nah, ini TKIP NIS ini jangan diganti. Itu sudah sesuai dengan yang dibuat dari sananya. Dan ini WPA preserved key ini maksudnya ini adalah posisi sandi kita. Nah, teman-teman bisa membuat sandinya entah apa yang pokoknya yang sesuai dengan yang diminta 8 dari sampai 63 karakter. Misalnya selingkuhanku 25 atau gebetanku yang ke-100 atau apapun itu, pokoknya jangan sampai lebih dari 63 karakter atau sama dengan atau semaksimalnya mungkin juga 64 juga sih. Pokoknya janganlah di atasnya itu dan jangan di bawah 8 karakter. Saya akan memasukkan sandinya. Dan di sini WPA group key recognition interval ini jangan diganti, biar saja 3600. Ini enable WPS ini biar saja tidak dicentang, dan WPS mode. Nah, ini biar saja dia dalam option PBC. Nah, jika semuanya sudah selesai, tekan apply. Nah, teman-teman, karena ini sebenarnya karena saya memasukkan sandi yang sama, jadi tidak akan masuk. Jadi jika teman-teman mengganti sandinya, teman-teman akan diputuskan internet dan harus dibawa ke bagian ini yang untuk menghubungkan internetnya, dan masukkan sandinya seperti yang teman-teman buat sandinya. Jika sudah masuk, nah, selamat, teman-teman bisa memakai memakai wifi dengan seksama, dan ini diperuntukkan kepada orang yang memiliki router wifi dan jangan digunakan untuk usil. Nah, untuk sekedar tambahan, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti super adminnya supaya akun wifi teman-teman bisa aman. Nah, saya akan login dulu. Nah, di sini kita akan dimasukkan ke tempat yang tadi lagi, ke posisi tadi kan. Lalu kita menuju ke fast setting. Nah, jika sudah, di sini ada WiFi configuration. Nah, masukkan nama WiFi-nya dan sandi. Setelah itu next. Nah, di sini masukkan sandi lama. Nah, sandi lama jika teman-teman masih menggunakan akun yang default atau yang bawaan. Nah, di sini sandinya itu adalah admin, huruf kecil semua ya teman-teman. Dan new passwordnya ini teman-teman bisa memakai sandi yang lain, tahap apa yang teman-teman mau pakai, tapi syaratnya harus komposisinya itu harus ada satu huruf besar dan satu tanda. Misalnya huruf besarnya itu J, jamet, pakai titik 1999. Nah, di sini juga masukkan sandinya jamet titik 1999 gitu. Itu cuma sekedar contohnya.
Nah, karena saya sudah menggantinya, saya tidak perlu menunjukkannya, dan kita menuju, dan setelah teman-teman sudah menggantinya itu, kita akan dibawa ke sini ke configuration completion atau konfigurasi untuk pelengkapannya. Nah, karena di sini sudah diganti semua, kita menuju ke homepage. Nah, selamat teman-teman, jika teman-teman mengikuti dari awal sampai akhir, teman-teman akan akan merasakan bagaimana WiFi kita itu kita gunakan cuma untuk kita sendiri saja, dan tidak ada orang lain yang akan terhubung kecuali teman-teman yang mau memberi sandinya, atau WiFi teman-teman ada yang bobol. Nah, jika ada yang membobol itu jangan panik, karena ada juga nanti cara kita untuk memblokir orang dari WiFi-nya itu. Nah, untuk memberitahu bagaimana cara memblokir orang dari hubungan WiFi walaupun dia online, saya akan memberitahunya di next video. Nah, jika sudah, bisa saja kita klik logout atau X, karena itu sama saja. Nah, saya akan close. Nah, sudah semuanya, dan atas perhatiannya kepada teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Dan karena saya masih pemula dan masih banyak kesalahan kata atau saya gugup, saya mohon maaf. Dan jika teman-teman suka akan video ini, bisa diklik like dan di komen. Dan jika tidak suka, silahkan dibiarkan saja, tolong jangan di dislike ya. See you again, bye, terima kasih.